اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa berada dalam taufik, kemampuan untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wujud pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam, kekasih Allah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit yang menimpa manusia adalah penyakit lupa. Dalam bahasa Cina kentua. Penyakit lupa ini ada dua dimensi. Yang pertama dimensi basyari, yang kedua dimensi insani. Nyo mik nak terang. Bila dum lagi dakwah melut, mik berea, pi dalam ada. Yang mudah-mudahan terang dulu. Dimensi basyari yaitu sifat lupa dari sisi kemanusiaan. Tua. Tengok ragam kadang tua tak pakai kacamata, pat beduk kacamata. Urinam pakai magun, tua pak beduk awak kat tua. Atau kalau ibu-ibu simpan barang-barang berharga karena begitu rapinya disimpan di tempat yang kira-kira tidak terjangkau oleh anak-anak, sehingga lupa pak lempeduk nama becu pada empat lipat beduk. Itu lupa secara dimensi basyari. Adapun lupa dari sisi dimensi insani, Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 97-98. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan manusia itu daripada setetes air, tapi tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathala, dia mengajukan gugatan kepada kami. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa terhadap penciptaannya. Manusia tua, bahawa manusia itu diciptakan daripada air yang sangat hina. Wa nasiya khalqah, dia lupa terhadap penciptaan dirinya. Wa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, mereka menayakan, siapakah yang mampu menghidupkan tulang belulang? Siapakah yang mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati? Manusia menentang Allah. Mereka mempertanyakan, mungkinkah ada kebangkitan lagi? Benarkah masih ada yang namanya hari perhitungan, hari hisab? Benarkah masih ada kehidupan? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan tidak adalah kehidupan kecuali hanya di dunia saja. Cukup dengan satu kehidupan di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin.
Mana mungkin kita akan dibangkitkan kembali. Kita telah mati, telah jadi tulang belulang. Ini manusia yang lupa, kata Allah. Wa nasiya khalqah, mereka lupa terhadap penciptaan diri mereka. Maka Allah pesankan kita, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini lupa dari dimensi insani. Mungkin orang kita sering menyebut lupa diri. Nanti Allah ceritakan lagi dalam surah At-Taubah tentang kisah Sa'labah bin Hatib. Dia juga lupa. Dulu ketika dia miskin, dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya semoga saya kaya. Rasulullah mengatakan, cukup bagi kamu seperti keadaan sekarang, ini lebih baik bagi kamu. Datang lagi kedua kalinya, dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya sempit sekali. Rasulullah juga masih mengatakan dengan hal yang sama, apa yang kau alami hari ini lebih baik. Maka dia kemudian tidak bisa menerima keadaan ini. Datang ketiga kali, ya Rasulullah, doakan saya. Kemudian Rasulullah mendoakan agar Allah melimpahkan rezeki kepada dia. Allah berikan rezeki kepada Sa'labah bin Hatib ini. Dia pelihara kambing. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahawa kambingnya itu seperti ulat. Kalau kita tengok ada sebuah binatang yang telah mati, ada ulat. Begitulah suburnya. Pelihara kambing ada besar tengok jid kerawai. Dari 2 boh, jid 5 boh, jid 10 boh, jid kapenuh. Sehingga Sa'labah bin Hatib tidak cukup dia hidup di kampung dia pergi ke tempat yang lain. Ada besar tengok jak binih gelir dia, jak duk dia binih tu picuk dia, Windrapuri watah dia. Kambing kali. Akhirnya dia meninggalkan salat berjamaah. Tidak ada lagi salat berjamaah. Dia hanya datang satu Jumaat sekali ke masjid. Pada Jumaat ada. Di luar itu tidak ada lagi. Hadirin yang berbahagia. Tibalah satu ketika Allah perintahkan kepada Rasul yang mulia untuk mengambil zakat daripada orang-orang kaya, termasuk daripada orang-orang yang beternak. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat daripada mereka. Rasulullah kirimkan utusan untuk mengambil zakat kepada Sa'labah bin Hatib. Tetapi ketika sampai di sana, Sa'labah menolak. Maknanya dia perintah dia mengada-ngada. Hanjit kelan sagai atas kena rezeki dia kena saja apa laki. Kena urut dia benar. Hanjit sagai kelan sagai tengok kakaya becu. Kena saja katruknya katru je. Sa'labah menolak. Maka pulang sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu turun ayat yang lain. Turun ayat Allah dipegah dalam surah At-Taubah ayat 70 kalau enggak salah. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka, di antara manusia waktu itu ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlih lanasaddaqanna. Kalau kami diberikan kemudahan, kami akan bersedekah, kami akan infakkan, dan kami akan menjadi orang yang saleh. Dengan kemudahan rezeki, mudahnya ajak salat nyolon menyana motor ti urah cik salat subuh berjemaah gegop cik ya. Pakan gop ijak salat kena safari subuh Jumaah berkah, Sabtu subuh gerakan penghuni syurga GPS. Gerakan penghuni syurga. Nasuling subuh keliling. Tiap hari mereka mampu. Kenapa? Mangat na meto, loh na meto. Ya. Wate gejuk meto kan subuh. Ketika orang pulang, ketika orang berangkat subuh untuk ke masjid, kita baru pulang. Tak kala nak mudah poh dengan limang beriwo oleh panewo itu yang malam mangat dengan ayah hanai tapi ke sayang yang menjadi cerita orang kampung deh sayang tu pegah ayah kampung ya lun kuliah haid ayah malam hanai lun malam hanai
Waktu pegah malam anak terbayang ju Umar giat tak belajar. Berarti sama lagi bak dayah jamun. Malam buat kitab lebut ngurau warma mulang lah. Bunuh nampum pegah. Ulang lah. Poh dua kalam tengun. Waktu pegah bayah ayah lu anak malam ayah. Pegah ainan kabeh. Padahal naik malam. Gaduh bak orang kopi. Mangka cukup sedih. Yang sama persih jamun nangan lu tu. Dipegah mak ayah. Ayah, lun sedih ayah. Bunga kadang-kadang hendak pajobu. Paling-paling rukuk ke sebab. Nyan, bunga dia ya. Oh, hai. Hendak ke pajobu rukuk ke piam. Ya, mbak. Jadi nyola manusia lagi orang. Mbak pegah bu hendak pajoh rukuk mentemu piam. Jadi kan senang ayah mentamah bunga. Maka keadaan seperti ini kadang-kadang banyak. Maka ketika ada orang mengatakan lom yana motor sama aja dengan haji. Subuh-subuh hoyangnya lonjak aju. Hana kenangan. Begitu Allah berikan kemudahan kadang-kadang kita lupa. Ya, Sa'labah bin Hatib kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah, andaikan kami dikasih kemudahan maka kami akan berinfak, kami akan menjadi orang yang salih. Sama lagi awasid salat berjamaah sabi. Ternyata tidak demikian. Bahkan dia menolak utusan Rasulullah untuk mengambil zakat. Maka kemudian Allah sebutkan di ayat selanjutnya bahawa orang yang demikian telah masuk nifaq, kaitan sifat orang-orang munafik. Waktu kata ayatnya didengar oleh syara-syara Sa'labah bin Hatib. Masa kampung raya Lamreng ni. Orang pelara kambing kat geduk dapuri di pakan duk dapuri halat le kampung. Waktu ayat disampaikan Rasulullah, didengar oleh kerabat-kerabat Sa'labah. Oh, maka ayat berangkat dari sini Indrapuri ada pasal tanya, ya pegah ke dia, wahai Sa'labah, Allah keputan ayat pegah awai nah mau ke dia lakai Allah tu kaya lo waktu ka kaya ka bakai hanajak le masjid bahkan menolak membayar zakat. Maka Sa'labah menyesal, bedah Sa'labah ya'juk zakat ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak menerima zakat. Hanali Sa'labah, Allah ka keputan ayat hanali barkang lakai sekarang Rasulullah tidak menerima zakat Sa'labah. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar jadi khalifah. Datang lagi Sa'labah bin Hatib bawa harta zakat. Wahai Abu Bakar, ini zakat saya. Abu Bakar mengatakan, Rasulullah tidak menerima zakat, maka saya tidak berani menerima zakat. Sahabat-sahabat dulu tidak berani melanggar. Maka ditolak zakat Sa'labah. Setelah wafat Abu Bakar, Umar jadi khalifah. Datang lagi Sa'labah bawa zakat. Ini zakat saya wahai khalifah. Umar juga mengatakan demikian. Abu Bakar hang terima zakat, kan Rasulullah hang terima. Lun hana bo hang po hang terima zakat di Umar bin Khattab. Maka berinfak itu waktu kaya, waktu diminta, waktu laki uranya tengah pelainya sumbang masjid, sumbang nejo sehingga hana pelai. Sehingga kata orang lain sumbang kaijo, anak kata dia, oh kaijo, oh nyo kai tanggung lepulan, oh je kai tanggung bulan, nyo hana pelai kabeh. Waktu mereka masih butuh berikan. Apalagi insya-Allah akan sampai waktunya yang Rasulullah janjikan, akan datang satu saat nanti orang tidak akan lagi menerima sumbangan kita. Hai terima dia. Dan nyo alhamdulillah bandar Aceh pikadu orang. Nekalan masjid-masjid kadang-kadang nak subuh-subuh makan bersama. Nah masjid na Jumaat makan bersama. Hai Jumaat ramai dah urut. Nak sotagung makan bersama. Karena kemampuan. Nyo akan terus sabar saat hana le orang terima. Mungkin menyebab orang tanya orang matangna mungkin itu pun pergi masjidnya ada. Pergi masjidnya Jumaat makan bersama. Dah sediakan 7 tubuh hansip. Ya mungkin 3 keluarga lagi senang-senang. Cik menaji. Banka sampai-sampai sini hai le. Ya. Ketika orang sudah timbul kesadarannya, bukan berlomba-lomba untuk mengambil, tapi berlomba-lomba untuk memberikan. Nyoreo galang saya contoh lagi buka pasar murah. Pasar murah bukanya kurang yang kurang mampu. Na sakai na minyak inan na bom manok macam-macam. Na murah betul. Murah serba murah 2,000 rupiah. Tapi kadang-kadang bukan orang mampu je.
belum sakar 2 kilo, belum minyak 5 kilo, belum depo dengan pajero. Tak kalau tengok kan pajero sport. Ki bancara gak belum buat pasal murah. Yang lihat. Tapi yang hana tripnya, punya dah pegat sampai terpegat juga. Punya nak orang pegat, hai banyak pegat pasal murah. Orang kaya yang belau. Pegat je. Sehingga akan bosan kan. Waktu yang nak jak fikir le, nyo murah 5 ribu dia. Nyo sekilo, nyo 2 kilo murah 5 ribu. Habis minyak 6 ribu. Fikir hang jak ali. Minyak perempuan jangan ansip barang. Insya-Allah lama-lama orang tidak akan berlomba-lomba untuk mendapatkan yang seperti itu. Maka di masjid-masjid insya-Allah kalau hari ini mungkin sekali 2 kali enggak cukup. Insya-Allah akan lebih banyak orang yang memberikan ketimbang orang yang menerima. Hadirin berbahagia. Maka Sa'labah ditolak oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, Utsman jadi khalifah. Datang lagi Sa'labah berikan zakatnya. Utsman juga menolak, tidak mau menerima zakat Sa'labah. Hadirin yang berbahagia. Supporti yang hancur lagi. Supporti yang hancur menyelangkan kejadian. Hang terima oleh, hang terima oleh. Baik dah pegah Rasulullah, baik dah pegah sahabat Nabi. Tanya metai kampung tu. Tajuk sedekah masjid hancur, hana tadon hana. Ikamah hana terima tadon tempuak ni. Nyan contoh. Dah perkawaian ni hajak pada rumah kaya. Tajuk sumbangan hancur, kibar dia. Bayangkan, Sa'labah zakat dia hang terima. Tidak ada sahabat yang berani menerima zakat Sa'labah. Maka berikanlah ketika diminta. Berikan ketika diminta, ketika mereka butuh. Urayo anak miat tayo, mahasiswa tayo. Matang perlejo, singa na perlele, singa kana tarawih. Wate kali kuliah, kai kerja hana le perle tang tayo. Urang si yang nanu. Yang nak minta ya, jaga wate pomponnya. Singa kakaya roh na perlele tayo. Wate pomponnya bantu. Singa na perlele. Hadirin berbahagia. Maka Sa'labah ini sebagai contoh daripada orang yang lupa akan dirinya. Lupa dia dulu minta, ya Rasulullah doakan saya, lupa dia. Maka begitu pula kita ini, agar kita tidak lupa dulu ketika kita masih miskin. Ya Allah, membantu kamu ketika ditimpa musibah. Ya Allah, hana tempat lain kamu melakai. Ya Allah, maka hari ini kita ingat Allah mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ketika mereka lupa, maka akan ada penyesalan-penyesalan. Kalau di dunia kita menyesal, mungkin masih ada kesempatan. Tapi kalau menyesal di kemudian hari, ketika Allah mengatakan fadzuqul azab bima nasitum fadzuqul azab bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Rasakanlah azab karena kamu lupa akan pertemuan hari ini. Lupa. Kalian tidak yakin bahawa kalian akan dibangkitkan. Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kalian lupa. Sekarang rasakan azab. Maka tidak ada guna lagi. Ketika Allah mengatakan, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina. Ketika Allah mengatakan kepada mereka, ketika mereka dihadapkan kepada Allah, Allah bertanya kepada mereka, bukankah ini nyata? Bukankah ini benar? Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan bahawa kalian akan dibangkitkan, kalian akan diminta pertanggungjawaban. Bukankah ini benar? Mereka mengatakan, benar. Ini benar, ini nyata. Fadzuqul azab, rasakanlah azab karena kalian mengingkarinya. Kalian lupa akan pertemuan hari ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit lupa diri ini bisa juga menimpa siapapun, walaupun tidak sama dengan lupa dimensi basyari tadi. Menyelupa dimensi basyari benar yang tua, baik tua maupun muda. Mungkin orang katoha lebih lupa. Orang katoha bukan hanya 1-2 hal, mungkin banyak hal dia lupa. Lagi tengok pakai jam tangan, mau kita minta kacamata dengan murah daripada hai buat ulai dulu. Yang tua biasa atau kamu yang muda-muda
waktu salap no tua ayat nyan kan lupa diri ya nyan lupa dimensi basyari tua pakan tua hana lancar pakan tua hana mulang orang menghafal Quran biasa yang tua atau apa-apa yang sering aja kopi berkali ibunya orang yang terjak pasai dia minta gulai betul jak pasai minta urina jak pasai alian dia orang kan ada preh urina letai belanja macam-macam tu waktu bunoi tulis rumah belanja 6 macam tetruk kudai belau macam urina ke mana haji kalam bindu belau bindu kalam silap belau silap apa yang nak kalam apa belau tu nya silap dalam rumah nya silap badapu nya silap dalam kamar macam tu puya kalam belau rencana belau 6 macam tewa 12 macam maka orang agam hai ke preh biasa aja kopi intak urina mak kedai aja kopi le je kopi bedah wow kat tengah urina mak kedai tua empor urina kan tua biasa ya hana desa ya mau urina dengan pep-pep baju hana desa yang tua karena katanya mungkin kamu agam sering je kopi le je kopi wow je kedua tu urina mak kedai benar nyan hana masalah sama lagi urang tu hafal Quran tua hana masalah nanti ulang lah tengoklah tapi lupa diri dua karena mereka tidak yakin akan pertemuan dengan Allah. Ketika Allah ingatkan kita bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan kepada mereka akan satu, dalam bahasa hari ini kita sebut dengan zona aman. Allah janjikan zona aman. Terpegah zona aman, orang merasa kenyamanan, dipegah orang biasa je waktu kaji ke pegawai yang keaman. Tingkat semikir orang kan zona amannya pegawai. Bangka pegawai yang keaman. Yang pertama kerja kampan, kerja kampentai. Ada mesti pensiun pi kana. Mesti hai ada kerja ali kat Tuhan na gaji dah. Jadi anu kana so fikir. Nyan zona aman untuk tingkat tengok fikir ni. Pakiban zona aman yang sebenarnya dalam kajian Al-Quran. Nak cik zona aman. Kalau kita berfikir bahawa hari ini zona aman lah gaji pegawai kana kampak kana gaji. Bahkan orang-orang anak gejuk buna kerja. Mesti anak kerja yang gejak pakan tu bulan ni tiap lun terima juga bekerja ni. Hanya kerja hana gaji, hana apa gaji ri jam tang ji. Gaji balon ju, ji penting bengah hicuk baje ajak kena. Mami hana ajak noh esok baje, kai esok je baje cuma. Groi rumah, hana ajak tahu yang groi, yang na bingkeng-bingkeng tu. Idek le ada oi. Ya, ai kuliah kali hana mau ajak li. Nyo ajak pakan tu gaji baru salun baik fikiran. Yang penting ji bengah kai esok baje ajak kan tu. Maka le urang ajak kan tu hana gaji. Mana masalah juga. Kenapa? Ketika orang berpikir zona aman, bahawa ada pekerjaan, ada gaji, selesai. Ini aman. Allah sampaikan kepada kita, apa itu zona aman? Sebelum saya sampai kepada titik zona aman yang disebutkan oleh Al-Quran, saya sampaikan satu ilustrasi, contoh daripada cerita kawan-kawan. Ketika pertemuan Reni awak sekular Reni. Inom beda pegah nak undang untuk habis dak masjid Reni. Ketika pertemuan Reni, berjumpalah kawan-kawan ini yang tentu mereka dulu satu sekolah, hari ini sudah berbeda dalam hal pekerjaannya. Bukan hanya tempat tinggal, bahkan status sosial pun menjadi berbeda. Ada di antara mereka yang jadi guru. Lu amanhat guru banget bengah dayak mengajar kalau tu pajana mengajar dayak mengajar hana tahu dak pebut pun yang peleh menye kampung je jauh belang lo ni kampung segala menjauh kula jauh belang le kula jauh belang lo menye ino mungkin na urun 02 urun yak koh pun kami koh pun lemo na wate bamban ni pegat jamun kerja 5 hari wo poh 5 sepuk kan susah kan pakan ilo lemo ipai ya berkan banget poh kata dia koh pun lemo juga tak sihat liasa dia akan pelima nyo kapal limang tawa dekat tu kai tengah enam susah dan adaptasi. Cerita guru nyaman. Ada kawan satu lagi dia polisi
Ya, ni hayalah. Kamu mangat tak kerja. Selain nyaman, selain jedek gak lah. Ya, ji mangat pada jedek gaknya ji. Ya. Lagi katanya hoyan tajak pada kedai nah. Teo salah, teo jedek gaknya ke mangat. Teo salah tapi teo jedek gak ji. Ha, nya nama model tu mana ji. Nama model tu hang salah kan. Musa kan telat kan. Kau telat saja. Ku buat awak tak kena. Ya kan telat, kau buat awak tak kena. Ha. Musa kau telat ke dah bambu. Telat kau pegahnya. Ha. Nah urus item salah kan. Batat tangan salah tetap kan betul. Yang nak urusnya. Maka orang ni cerita polisi hebat. Ada kawan satu lagi dia doktor hebat lagi. Waktu cerita doktornya, oh masya Allah, bunuh gaji guru 5 juta sebelum. Ha? Nah yang 8, nah yang 10 menduk Umar kata. Doktor waktu cerita kamu 10 juta surah kan? Ah, mat. Surah kamu kerjanya. Mutahu kabeh. Kabeh benar. Gadah ke mana? Ubena ke mana benar gadah benar. Umar ternyata tidak ada apa-apanya kita. Doktor hebat tak? Yang singgah lum yang nanu juk doktor sit. Man pangkai le becut ana masalah. Yang penting lagi kerja nyaman. Doktor kemangat gop ya periksa. Pada pegah preh. Dah pegah ya Allah. Ana apa pegah doktor dia? Ah, apa aja kun. Waktu pegahnya dah pegahnya belum pun sakit leo. Sakit lampunya don nyo pukun kenang sarafnya apa? Saraf lambung juga. Oh, saraf lambung. Hendak dengar juga. Nah, pak harus petih ke pegah. Haji kan mestinya hanai ikun bahasa dia ikun bahasa roy. Bahasa apa mesti emok terapi sebenarnya contoh. Hanai ada apa dia punya ikut harus petih yang doktor pegah. Maka begitu nyaman. Gadah meno polisi meno oh my aku hek kerja orang malam ternyata tak tolong doktornya. Man ikut na bacut meno man hak itu ikut ji sigamnya men dari pun kencara. Baik dah begah orang dari sampel kencara ji. Ha maka luluh bak doktoran dah nanti luluh. Menumpak dengan surat tu pegah lah. Ji kan urut cara tak biasa-biasa betul. Bahkan hotel SMA galak gitu-gitu gau ji. Ha kuliah bah hukum, sarjana hukum. Ternyata hebat lagi pengacara. Waktu cerita akibat ni pengacaranya. Sabah madang selesaikan kasus kau. Selesaikan kasus perusahaan besar. Nah kasus perusahaan besar. Selesaikan kasusnya. Ijuk uji saham itu. Saham perusahaan ijuk uji itu. Waktu dengar akibat cerita pengacaranya. Ternyata kan 10 juta semua uji. Aset ni huraya. Ngalimang doktor matang leuji aset ji. Na toko limang bau. Bab perusahaan ji na saham ji. Sigaga selesai kasus. Nya sabah perusahaan pai. Nya orang yang Jakarta lagi Yusri Ihzam Hendra. Nya baik fikir di nya sigaga kasusnya. Asalnya kasus kok baik fikir sedih macam makin ya you know. Daftar you. Daftar untuk 5 juta. Ya, baik. Punya doktor kasih kurbe daftar. Ya 5 juta daftar. Cok kartunya 5 juta. Maka terkejut lah bro. Oh ternyata sarjana hukum lebih hebat lah. Doktor terjak kuliah orang malam terjak kuliah hai tu. Inohat pon 5. Ila ke rumah nak 5 koas mentang. Pon 5 itu bit. Kamu ajak sebah itu bit cit. Ijak koas. Oh sedih tu. Ternyata hai tak doktornya juga. Yang galam kena untuk pak doktor. Waktu itu yang bunuh akibat hasil analisa benar-benar pegah kah? Ya. Salah macam-macam. Hansip ternyata waktu banding dengan SH hanya SH hana cadang tat yang le batak ji tapi orang ji. Ya, ban. Ternyata hana titik aman bag tayo. Ya, ban. Waktu takalan ngop hana le tayo. Takalan la oh yo hana le tayo. Takalan hana. Bacut teh lagi tayo. Maka terbandinglah dengan zona aman tapi ke pegawai menu kabeh hanale yang kabeh itu aman. Tak kau cek pegawai dah. Banjir beladinah ke akan le di. Waktu kan lop nya baru tahu nya baru draw aku. Berkan kan draw. Berkat dia berhaba kan draw aku nya bahu lun muturi dengan kejati lun nanyo likut lun najih likut ban likan lop nya baru hanale likut. Ya nya baru draw. Kabeh. Maka tidak ada zona aman.
hana zona aman tengok, kecuali orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Orang yang Allah berikan nikmat itulah zona aman sebenarnya. Maka kita berdoa selalu tiap salat, berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami zona aman wahai Allah. Tunjuki kami jalan yang tidak ada kesesatan, jalan yang benar-benar akan membuat kami senang hidup dunia dan akhirat. Apa jalan itu? Jalan orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Sebutkan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Inilah zona aman. Jadi kalau kita mencari zona aman, carilah di mana nikmat Allah. Kan nikmat hamino pegawai ke hanya begini hanya pegawai punya tu ke hanya pegawai lah ni ke hanya ke hanya kitab. Maknanya gambaran kita ketika kita mengatakan zona aman itulah ketika ada jaminan kamu pat, ada harapan. Inilah zona aman. Maka harapan yang sesungguhnya adalah harapan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan siapa yang berputus asa terhadap nikmat Allah, itulah orang-orang yang merugi. Artinya orang-orang yang tidak punya harapan, hana hoja, hana harapan, nyan urang hana aman ya, nyan urang paling rugi. Sebaliknya orang-orang yang punya harapan, dialah zona aman. Pakan pegawai pegang zona aman, karena ana harapan. Ya, ana harapan. Kamu harap, maka pegang zona aman. Maka orang-orang yang mengharap nikmat Allah, mereka yakin dengan nikmat Allah, itulah zona aman yang sebenarnya. Ketika orang yakin dengan apa yang Allah sampaikan, kemudian mereka meniti jalan itu, mencari di mana nikmat Allah. Ini bahasa tengok ho yang ngejuk nikmat kenal tak saya tengok. Lagi tengok lihat rezeki cik. Ini contoh bak tengok. Waktu yang ramai-ramai orang Yakuh muh ke dia gunung muh. Termasuk Gempang, Tangsi, Yakuh muh musuh-sunuh jang. Kenapa orang mencari rezeki? Andaikan kita tahu di mana hari ini nikmat Allah. Mereka tipu nyo nikmat Allah kagak betul ke dia ulam reung. Bak Masjid Hidayatul Islam, urung sunuh-sunuh jak ke dia. Andaikan orang tahu hari ini nikmat Allah ada di mana, orang akan berlomba-lomba ke sana. Inilah zona aman yang sebenarnya. Maka ketika para pemuda Ashabul Kahfi mereka mencari zona aman, ketika mereka yakin dengan apa yang mereka yakini, maka mereka minta agar terus berada dalam zona aman itu. Mereka mengatakan, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah akan rahmat dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, dan tetapkan kami dalam petunjuk, muluskan kami ya Allah. Maka ketika mereka masuk ke dalam gua itu, mereka betul-betul berada dalam zona aman. Bagaimana zona aman? Dalam dua kategori zona aman. Yang pertama, mereka aman dari sisi mereka tidak dipaksa kembali untuk mensyarikatkan Allah. Mereka tetap dalam iman, itu zona aman. Mereka yakin dengan apa yang mereka yakini, tidak ada Tuhan selain Allah, lalu mereka mempertahankan itu, dan Allah membuat mereka berhasil. Itu zona aman, keaman. Mungkin ada orang yang harus mempertahankan iman mereka, yang kemudian dipaksa untuk kembali untuk musyrik, kembali untuk bersama mereka. Berarti mereka keluar daripada zona aman. Tetapi pemuda ini, mereka terus berada dalam zona aman. Kategori yang kedua, mereka aman, betul-betul amal berada dalam gua tersebut sampai lertuh-tuh 300 tahun mereka tidur dalam gua tanpa disentuh oleh musuh.
maka betul-betul aman. Aman dalam pengertian secara zahir dan aman secara batin. Artinya mereka selamat daripada kejaran musuh dan mereka juga selamat menyelamatkan iman mereka. Ketika mereka bangun daripada tidur, mereka melihat, menyaksikan bagaimana keadaan waktu itu ternyata berubah. Maka orang yang kadang-kadang nasi urun dia benar. Kadang-kadang na pelai usaha tu hana pelai usaha je tak dah. Tawar rumah tak isap mantap bedah ka beda ya nasi. Kadang-kadang kita nak rapat di masjid terjadi perbezaan pendapat. Yang tu biat ka bubah tak leh. Singah ya Allah. Menapa yang ka siapa. Ya. Tidak selalu kita harus tuntas sampai selesaikan, sampai panas. Contoh buat DPR tengok. Nya mereka panas, bubah tak leh. Nanti lupilah. Ni panas-panas juga apa hancur. Keluar ya dah ya kapal 12 malam pula ya singa bengah kata tenang boleh selesaikan. Ada perkara-perkara yang harus kita selesaikan dengan cara kita tidur. Ada perkara seperti Ashabul Kahfi ini, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mereka tidur di gua, mereka bangun tidur. Padum trip si kauro, padum trip dia si uro tak dia. Ternyata mereka telah tidur selama 300 tahun. Betul-betul berada dalam zona aman. Hadirin yang berbahagia. Lalu bagaimana supaya kita sampai kepada titik ini? Titik orang-orang yang Allah telah anugerahkan nikmat kepada mereka. Tentu ada banyak jalan ke sana. Ada banyak cara yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka salah satu tadi adalah agar kita tidak menjadi orang-orang yang lupa diri. Selain daripada kita mendoakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang Engkau ridai, jalan yang penuh dengan petunjuk. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Kalau kita bertanya hari ini anak-anak, siapa yang mereka contohkan? Pasti mereka mencontohkan orang-orang yang telah berhasil. Namanya di kalangan bola, Ronaldo galak. Ronaldo, sehingga ada yang mencari Ronaldo itu seperti apa dia. Oh, ternyata Ronaldo dia latihannya luar biasa. Latihannya siang malam latihan. Dia jaga badannya, fisiknya dengan betul. Bahkan makanan pun dia jaga. Handai pajuh orang apa? Makanan dia jaga betul. Dia enggak minum alkohol, enggak minum minuman keras, enggak minum. Oh, kenapa? Karena anak-anak kita ingin seperti itu, sukses. Umur sekian dia sudah sukses. Ingin seperti itu. Maka hari ini kita berikan jalan kepada mereka. Anak-anak, inilah contoh-contoh orang sukses. Kita kasih cerita sahabat Nabi. Kiban cerita Umar bin Khattab. Kiban cerita Khalid bin Walid. Kiban cerita Utsman bin Affan. Kiban cerita Abdurrahman bin Auf. Kita ceritakan. Salah satu cerita yang paling menyentuh anak-anak kita adalah ketika mereka mau tidur. Bapak ibu, ibu-ibu terutama. Ketika nampak hana, ni cerita baca. Ya cerita, ya dulu ya kan promosi cuma lantaran pegah habarnya kan nas speaker Qurannya na kisah Nabi nan nya lepudip idengar kisah Nabi Daud, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim galak sehingga begitu kita cerita Nabi-Nabi dia teringat dia begini kan dia tahu ceritanya. Kenapa? Mereka sudah dengar. Dan insya Allah kalau anak-anak kita ceritakan setiap malam ketika menjelang tidur, apakah kisah-kisah sahabat, apakah sebuah hadis Nabi kita ceritakan kepada mereka, mereka akan ingat itu, tidak akan pernah lupa sampai teruk raya. Maka nak urucik dia orang pakai tinggal ada ayah pegah ada jamun cerita punya apa-apa pernah nasah je mun nak cerita pelanduk je mun bahkan tinggal sampai karena cerita menjelang tidur yang banget tak ingat leh tak cerita kat ingat apa yang kita ingat yang terakhir itu. Maka ceritakan kepada anak-anak kita cerita kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat Nabi, akan mereka ingat sampai tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Panjang cerita lupanya. Mudah-mudahan kita akan punya kesempatan lagi untuk menceritakan bagaimana langkah-langkah supaya kita menuju zona aman tadi agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Hadallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.